rekan-rekan super data center semua. Nah, pada video learning ini, rekan-rekan semua nanti akan mempelajari tentang yang pertama adalah manfaat dan risiko. Lalu setelah itu kita membahas standar pusat data. Lalu selanjutnya kita sudah mulai masuk ke ranah teknis ya rekan-rekan, yaitu lokasi, konstruksi, dan bangunan pusat data. Kita perlu menganalisa risiko. Supaya apa? Karena apa? Kenapa sih kita perlu menganalisa risiko, Mas Diki, gitu ya? Karena kalau Bapak bisa menganalisa risiko, Bapak Ibu di sini tahu, oke, risiko yang tadi kayak peralatan uzur. Kalau dia gampang uzur itu nanti apa ya resikonya? Gimana melakukan penanganannya? Bagaimana ya kita bisa mengukur impact-nya? Tentunya kita bekerja di pusat data itu mengikuti aturan main yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Di mana mereka ini membuat standar-standar. Contohnya seperti Bixi itu mereka punya ANSI Bixi 002 2012 ataupun yang terbaru itu 2019. Kalau TIA dia itu punya ANSI TIA tahun 942 ya serinya, yaitu tahun 2017. Kita juga perlu memiliki kriteria pemilihan lokasi. Yang pertama adalah lingkup dan juga kebutuhannya. Di gambar ini itu ada data center di sini. Maka kalau ada data center di sini, ada kemungkinan potensial masalah dari alam nggak atau ada dari manusianya nggak gitu. Berdasarkan apa? Yang ada di dalam sekitarnya sini. Saya sering mendapatkan pertanyaan, terutama kalau ketika saya mengisi kelas offline ya, itu pada bertanya, Mas Diki, Resplore itu wajib nggak sih? Nah, itu selalu tuh pertanyaan pertama ketika saya buka slide ini. Kita akan mengenal juga nanti ada beberapa tingkat perawatannya. Jadi perawatan per masing-masing strata itu ternyata berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Bedanya apa? Mungkin tidak asing lah dengan yang nama IOP ini, karena dia masih satu bagian lah dengan DRP tersebut. Nah, ini bentukannya adalah dokumentasi respon Bapak Ibu. Respon terhadap sebuah peristiwa yang tidak bisa diduga sebenarnya. Kenapa butuh manajemen operasional di layanan data center? Karena ya data center itu melayani user-user yang menggunakan layanannya mereka. Supaya layanannya ini bisa berjalan dengan normal, layanannya ini bisa dinikmati, maka butuh namanya manajemen operasional. Bagaimana sih contoh dari dokumen nanti yang akan digunakan untuk memenuhi masing-masing dari unit kompetensi berikut? Ini adalah klasifikasi komponennya. Di dalamnya ada anggaran rutin, anggaran pengembangan, ada pagu anggarannya juga, sama realisasi penganggaran. Oke, yang pertama adalah menyusun anggaran pengelolaan pusat data. Ini pertama ya, sama. Contoh dokumen yang bisa menjadikan untuk bukti teman-teman untuk uji kompetensi itu adalah yang pertama, daftar komponen, anggaran rutin, dan pengembangan pusat data. Lalu harga perkiraan sendiri ataupun RAB sederhana. Lalu dokumen laporan anggaran lengkap dengan tanda tangan atasan. Oke, Bapak Ibu Sobat Super Data Center ya. Begitu materi dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berjumpa lagi di video-video yang lainnya. Oke, sampai jumpa kembali.